Jadi tidak boleh persepsi, ketidaksetujuan, perbedaan pendapat itu menjadi alasan untuk menghabisi satu kelompok di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita masih dalam breaking news soal tewasnya, berpulangnya 6 anggota atau Laskar Front Pembela Islam. Kali ini saya ingin beranjak kepada pandangan internasional ya. Ada pendapat dari peneliti Australia yang mengatakan bahwa matinya atau tertembaknya 6 laskar FPI itu merupakan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing ya, sebagaimana disampaikan oleh Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia. Sejumlah pihak meminta agar kepolisian harus bisa mengusut tuntas kematian 6 orang yang tertembak mendampingi perjalanan rombongan Rizik Syihab secara transparan dan independen. Belum diketahui pasti siapa yang menyerang duluan dalam peristiwa penembakan dan menewaskan 6 orang itu. Pakar dan organisasi hak asasi menyebut penembakan sebagai pembunuhan di luar hukum. Pengusutannya akan menjadi tes bagaimana pemerintah melakukannya tanpa menimbulkan konflik. Keenam pria yang disebutkan sebagai pengikut Imam Besar Front Pembela Islam FPI dilaporkan tewas tertembak pada Senin dini hari 7 Desember. Namun hingga kini kronologi peristiwa penembakan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya dan FPI berbeda. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan anggotanya terancam keselamatan jiwanya karena mendapat serangan dengan menggunakan senjata api dan tajam dari kelompok yang diduga pengikut Rizik. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS Muhammad Rizik Syihab yang berjumlah 10 orang itu ada 6 yang meninggal dunia, papar Fadil. Ia mengatakan anggota Polda Metro Jaya yang menurutnya diserang saat itu sedang mengikuti kendaraan yang dikendarai rombongan Rizik di jalur tol Jakarta Cikampek. Dan ini tujuannya nggak jelas ya, kenapa harus menguntit dan mengikuti. Irjen Pol Fadil juga menjelaskan polisi yang diserang tersebut sedang bertugas untuk menyelidiki informasi soal akan adanya pengerahan massa terkait agenda pemeriksaan Rizik Syihab soal dugaan pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Ini juga sangat tidak bisa diterima nalar ya. Kenapa harus menguntit menggunakan mobil kalau hanya untuk mengetahui informasi pengerahan massa? Toh massa itu akan ke Jakarta, bukan akan ke Kerawang. Justru ketika Habib Rizik keluar kota, itu menunjukkan bahwa Habib tidak akan datang. Jadi kalaupun dia melakukan konsolidasi di luar kota, misalnya entah di mana, di Karawang atau di tempat yang kita juga tidak tahu, ya kan polisi banyak tilik sandinya, cabang-cabangnya di mana-mana. Tidak perlu ada tim khusus dari Jakarta misalnya yang menguntit, kecuali kalau tim itu punya misi khusus yang kita tidak tahu ya. Kami duga kuat bagian dari operasi penguntitan dan untuk mencelakakan IB Rizik, ujarnya saat memberi keterangan pada media ya. Namun, hingga kini kronologi peristiwa penembakan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya dan FPI berbeda. Ia mengatakan anggota Polda Metro Jaya yang menurutnya diserang saat itu sedang mengikuti kendaraan yang dikendarai rombongan Rizik di jalur tol Jakarta Cikampek. Irjen Pol Fadil juga menjelaskan polisi yang diserang tersebut sedang bertugas untuk menyelidiki informasi soal akan adanya pengerahan massa terkait agenda pemeriksaan Rizik Syihab soal dugaan pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Seolah-olah itu adalah sebuah kejahatan atau tindak kriminal yang berat. Padahal hanya dalam tanda kutip pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang sifatnya post factum ya. Artinya dampaknya ya pasti
sudah terukur saat ini, apakah memang memunculkan klaster baru atau tidak. Namun kuasa hukum Rizik mengatakan justru rombongannya yang diserang terlebih dahulu oleh preman. Kami duga kuat bagian dari operasi penguntitan dan untuk mencelakakan IB Rizik, ujarnya saat memberi keterangan pada media. Pembunuhan di luar hukum. Dr. Ian Wilson, dosen senior di Murdoch University, wah Murdoch yang saya pernah ke sana ya, pernah kursus selama 2 minggu ya tentang investigative journalism, Australia Barat, mengatakan kepada ABC Indonesia jika peristiwa penembakan tersebut sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum oleh polisi. Saya rasa akan banyak dari pendukungnya yang melihatnya jika ada atau akan ada upaya dari otoritas untuk mengancam keselamatan Rizik, ujar Ian yang pernah menulis buku soal jatah preman di Indonesia di tahun 2018 lalu. 6 pria muda yang meninggal pada dasarnya adalah korban dari extrajudicial killing tambahannya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Korban Kekerasan Kontras dalam pernyataannya yang dikeluarkan Senin malam kemarin. Pasalnya secara kepemilikan senjata, kepolisian jelas lebih siap, ujar Rifanli Anandar, wakil koordinator bidang riset dan mobilisasi Kontras. Dan juga penggunaannya, senjata api tidak boleh mematikan dan tidak boleh sewenang-wenang. Kontras mengatakan dari hasil pemantauannya, selama 3 bulan terakhir ada 29 peristiwa pembunuhan di luar hukum yang mengakibatkan 34 orang tewas. Harus diusut tanpa memicu konflik tambahan. Dr. Ian mengatakan, meski ada perbedaan keterangan soal siapa yang mulai melakukan penyerangan, namun peristiwa penembakan tersebut dikhawatirkan akan semakin meningkatkan ketegangan dan berbahaya secara politik. Menurutnya, tentu ada persepsi di kalangan pendukung Rizik jika FPI sedang diserang dan membuat mereka tidak akan percaya apapun yang dikatakan polisi. Jika pemerintah melakukan pendekatan dengan cara yang membuat Rizik jadi tokoh jihad, maka akan memperkuat daya tariknya dan statusnya sebagai pahlawan. Karenanya, Ian mengatakan, ya boleh Ian, boleh Ian ya, mengatakan pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia nantinya akan menjadi tes sesungguhnya soal kemampuan dalam mengatasi FPI tanpa membuat lebih banyak konflik. Sejumlah pengamat telah menjelaskan bagaimana sosok Rizik yang banyak dimaki namun menarik banyak simpati. Rizik adalah sosok pahlawan dan perjuangan bagi sejumlah orang, khususnya di kalangan pemuda di Jakarta, jelas Dr. Ian. Saya rasa ini harus menjadi bagian dari strategi penanganan untuk meminimalkan konflik dan menenangkan serta tidak memperkuat pengaruhnya. Kontras mengatakan Polri harus usut tuntas kematian 6 orang tersebut secara transparan dan akuntabel. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, yang meminta agar polisi melakukan penyelidikan dengan terbuka dan transparan. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi soal pendapat dari peneliti Australia ya, Dr. Ian ya, Ian Wilson ya. Dan memang sebagai orang yang biasa meneliti Indonesia atau Indonesianis ya, peneliti dari Murdoch University ini di Perth ya, Australia Barat kalau tidak salah ya, di Perth. Maka pemerintah memang harus betul-betul bisa membuka kasus ini, memberikan kepercayaan kepada publik agar tidak ada eskalasi di kemudian hari yang justru tidak menguntungkan bagi pemerintah sendiri ya, dan tentu bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Apalagi kalau dipersepsikan seolah-olah negara ini sedang akan menghadapi perang antara kelompok FPI dan misalnya polisi yang dibantu dengan tentara, dibantu oleh Kodam Jaya, kan luar biasa jadinya. Padahal alat-alat negara tidak boleh digunakan untuk berhadapan dengan kelompok-kelompok sipil, apalagi kelompok sipil tersebut tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Jadi tidak boleh persepsi ketidaksetujuan, perbedaan pendapat itu menjadi alasan untuk menghabisi satu kelompok di Indonesia. Seorang kriminal pun tidak boleh dihabisi karena
kita tetap menghargai azas praduga tak bersalah. Kalau dia salah, dia bisa ditangkap dengan tanpa menghilangkan nyawanya. Jadi hanya extraordinary situation yang membuat seseorang atau penegak hukum bisa menghilangkan nyawa orang lain. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan saya selalu berharap ada titik terang dan penyelesaian terhadap masalah ini. Tidak boleh dibiarkan menggantung dan tidak boleh dibiarkan kalau memang ini sebuah sebuah skenario misalnya sebagaimana pernah atau disebut oleh Habib Rizik, maka harus dibuat terang baik pelaku di lapangannya maupun tentu saja pembuat skenarionya, karena banyak sekali isu yang berseliweran ya soal macam-macam. Tetapi yang jelas memang Habib Rizik dan FPI bukanlah kelompok yang saat ini dianggap sebagai endorsers pemerintah yang ada. Mereka adalah kelompok-kelompok kritis yang selalu mengkritik eksistensi atau pemerintahan Presiden Jokowi. Mungkin karena itulah, karena bukan dari pendukung, Presiden Jokowi tak kunjung juga mengucapkan sekadar belasungkawa yang sebesar-besarnya. Harusnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat Indonesia, Presiden Jokowi bertekad dalam hatinya untuk tidak terjadi satu nyawa pun hilang di Republik ini karena sebuah insiden dengan aparat-aparat negara. Kecuali dalam sebuah aksi terorisme misalnya terjadi tembak-menembak yang tidak bisa dihindari lagi. Tapi ini sungguh aneh tapi nyata ketika 6 nyawa hilang hanya soal sebab menguntiti seseorang yang tidak berstatus sebagai tersangka dan tidak juga atau bukan seorang kriminal, bukan seorang perampok, bukan seorang teroris, bukan seorang koruptor dan lain sebagainya. Sobat era sekalian, mudah-mudahan terang masalah ini dengan tim independen yang disuarakan hampir segenap komponen bangsa ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.